Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kembali kita di channel Fatriani VJ. Dan insya Allah setiap minggunya di channel Fatriani VJ akan ada secara rutin tentunya kedatangan atau kehadiran dari sahabat berbagi ilmu saya, yaitu yang kami spesialkan tentunya orang yang tingkatan ilmunya jauh lebih dari seorang Fatriani. Dan yang jelas ini adalah spesifikasi tentang ilmu keagamaan. Dan yang jelas nanti akan Fatriani kenalkan kepada Anda, Bray, untuk sama-sama untuk sharing di kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Kembali lagi dengan saya Fatriani VJ, dan kali ini di studio saya nih hadir sosok perempuan muslimah yang dimana keilmuannya sangat teruji ya. Saya perkenalkan kepada Anda, Bray, inilah dia. Saya biasanya panggil Umi ya, Umi Ustazah atau Ustazah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, apalagi sekarang ini kan masih ya di masa corona COVID-19. Ini mempengaruhi sekali ya Mi ya. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, tapi kita tetap bekerja seperti biasa. Betul. Dan tetap menerapkan 3M tentunya ya, memakai masker, menjaga jarak di antara kita. Tapi ini supaya jelas suaranya kita buka, Bray. Tapi yang jelasnya kita memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, mencuci tangan. Dia jelas kita pakai hand sanitizer. Jadi gampang ya, mudah-mudahan ini terjaga kesehatan kita. Amin. Tapi yang jelas Bray, ini kan rencananya kita tiap minggu nih Mi. Insyaallah. Ya, insyaallah tiap minggu kalau sehat badan, lahir batin, keilmuannya dicukupkan oleh Allah. Amin. Sehingga bisa di-sharingkan untuk khalayak ramai ya Mi ya. Insyaallah. Oke, Mi. Kita lebih dekat ya manggilnya Umi Nurhana, oke? Boleh. Mi, oke Mi. Orang-orang pasti pengen tahu nih, kalau masyarakat Kabupaten Pelalawan, ibu-ibunya udah pasti mengenal lah siapa sih seorang Nurhana LC gitu ya. Tapi saya pengen tahu juga Nurhana LC ini siapa sih gitu. Kalau LC itu keluarannya jauh ya, jauh sana, harus naik pesawat 9 jam. Bisa diceritakan sedikit Umi latar belakang pendidikan yang terutama ya, Umi ini berasal dari mana? Kemudian latar belakang pendidikannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebelumnya sangat berterima kasih kepada Kakanda Fatriani VJ yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing dan juga untuk menyambung silaturahim dengan fans beliau ya. Fans Umi juga. Oke, silakan. Kan agak berbeda ya, fans kita, fans Kak Fatriani. Kalau jadi satu, banyak. Keren ya, lebih rame ya. Nama saya sudah orang kenal, Nurhana. Nurhana, N-O-O-R-H-N-A. Oke, Nurhana. Tapi di media sosial kayaknya Nurhana Tajuddin. Tajuddin nama ayah saya. Oh, nama orang tua. Nama orang tua saya almarhum Tajuddin Nur namanya. Baik. Kelahiran Barabai. Barabai itu di hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kurang lebih 4 atau 5 jam dari bandara Banjarbaru. Masya Allah. Jauh sekali. Baik. Lahir di tanggal 10 Juni 1983. Wow, baru 2 tahun, baik. Baru beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah. Kalau untuk jenjang pendidikan mungkin sama dengan Kak Afat juga, mulai dari TK, SD. Tapi alhamdulillah pesantren kurang lebih 3 tahun ada namanya Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Putri, itu di Barabai, dekat rumah. Tapi wajib pondok Kak Fat. Oh, wajib mondok. Wajib pondok. Oke, baik. Hanya sebulan sekali kita boleh pulang. Padahal kalau pulang tiap hari bisa. Bisa. Jalan kaki pun bisa. Jalan kaki juga bisa. Tapi kan ada peraturan, ada disiplin dan lain sebagainya, maka alhamdulillah itu membuat karakter kita pun juga
untuk terlatih, taat kepada yang di pesantren, begitu pula taat kepada orang tua. Insya Allah. Jadi alhamdulillah walaupun dekat, ya agak jauh dengan orang tua, tapi ini kan karena disiplin dari pesantren, insya Allah lah itu akan lebih baik. Kemudian Madrasah Aliyah Keagamaan MAK. Oh, ada seperti itu ya? Ada. Itu setingkat MA. SMA ya? SMA. Setingkat SMA. Itu masih di apa lagi di Beda Kalimantan? lagi. Di Kalimantan Masih betul, Kalimantan, tapi beda kabupaten. Tadi kan Hulu Sungai Tengah nih, kami. Jadi Hulu Sungai Utara kurang lebih 1 jam dari rumah. Oh, 1 jam. Tapi wajib mondok juga. Wajib mondok, oke. Wajib mondok juga. Pulangnya ya 1 bulan sekali. Baik. Madrasah Aliyah Keagamaan. Iya. Atau mungkin ya kalau di tempat lain ada juga MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus namanya. Oh, baik. Jadi alhamdulillah di situ kami juga 3 tahun. Jadi selama 6 tahun mondok di pesantren dengan 2 pesantren yang berbeda. Alhamdulillah lagi setelah di pesantren di Amuntai Hulu Sungai Utara. Karena kita ingin juga kuliah seperti orang-orang, tapi Kak Fat dibalik semua ini sampai ke Kairo itu kalau diceritakan panjang. Intinya dapat beasiswa alhamdulillah ke Mesir Al-Azhar University. Baik, itu yang sering yang ada di film-film ya. Ada ayat cinta ketika cinta bertasbih sekali. Umi tahu ya? Karena waktu syuting kita di sana. Oh iya, masih di sana. Baik, jadi artinya selepas dari MA tadi, itu langsung dapat beasiswa ke Kairo Mesir dengan tes. dengan tes dulu. Tes kemudian beasiswa kan? Iya, tes harus lulus dulu dong ikut tes. Oke, siap. Dari 40 peserta tes, alhamdulillah kita kalau nggak salah juara ranking 2. Ranking 2 dan alhamdulillah dapat beasiswa. Kalau non beasiswa, Allahu a'lam. Karena secara ekonomi alhamdulillah cukup. Cuman kan untuk sampai keluar itu tak terbayang, tak pernah menghayal. Cuman atas izin Allah, kemudian ridho dari orang tua, kemudian juga alhamdulillah ridho daripada para ustadz dan ustadzah, para guru-guru atau mu'alim yang kami sebut seperti biasa di pesantren, diberikan hidayah oleh Allah, dibuka pintu hati kita, mampu kita menjawab soal-soal yang ditanyakan, baik secara dengan bahasa Arab ataupun juga dengan hafalan Al-Quran. Baik, jadi artinya dari Mesir sana, Kairo Mesir di Al-Azhar itu membuka beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin belajar ya. Betul sekali. Dan salah satunya waktu itu Umi urutan nomor 2 yang lulus sampai Kairo Mesir. Alhamdulillah. Dan di Kairo Mesir berapa tahun dia di sana? Berangkat 2001 akhir kalau nggak salah November ya. Kemudian pulang di 2009 awal. 2009 awal. Kemudian itu nggak pulang-pulang ya? Pulang sekali. Pulang. Dikasih hak istimewa? Itu pun berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang di rumah nih, tips ya, Kak Fat juga untuk anaknya yang perempuan. Sekolahkan anak-anak di pesantren. 1, berkah ilmu. Baik. Kemudian usaha untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik, maka insya Allah apa yang kita kerjakan akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datang dari mana saja, karena apa? Kita memuliakan orang-orang yang menuntut agamanya Allah, memperbaiki bagaimana cara pandang kita tentang agama Islam yang baik di pesantren tempatnya Kak Fat. Jadi subhanallah ya, ketika kita jauh di kuliah di Mesir sana, ketika ingin pulang itu tuh rasanya ribuan kali lah berpikir. Cuman karena terdengar oleh orang tua, ada beberapa kawan yang mau pulang, dia bertanya dong, Ananda mau pulang? Pulang berapa juta? Itu nggak ditanggung? Nggak ditanggung kalau pulang liburan. Kalau pulang liburan nggak ditanggung? Nggak ditanggung. Emang ada pulang yang ditanggung? Iya, kalau sudah selesai, alhamdulillah kan ditanggung. Sudah selesai ditanggung untuk pulang? Untuk pulang, alhamdulillah kan ditanggung.
Ya gitulah, jadi itu tadi Kak Fat, berkah orang yang menuntut ilmu, maka alhamdulillah pulanglah dapat tiket jauh dari orang-orang harganya, padahal sama tempat duduknya. Oh my God. Alhamdulillah. Jadi semua ketika kita mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan di pondok pesantren yang juga tapi kita teliti juga pondok pesantrennya yang semoga satu pemikiran dengan tanah lahir kita, dengan adat istiadat kita, sehingga ketika anak-anak kita keluar dari pesantren mereka itu mampu menerima kondisi lingkungan kita. Baik. Kalau bercerita tentang kuliah di Kairo, Mesir, Umi bisa jelaskan apakah ketika dari sini itu sudah ditentukan jurusan apa, fakultas apa yang diambil di Kairo, Mesir, di Al-Azhar tersebut? Baik. Kalau dari Indonesia ya kita masing-masing pribadi maunya kemana gitu. Oh ya, ada pilihan. Ada pilihan. Oh, ada pilihan. Sama kayak kita kuliah di Indonesia. Oh, sama seperti kita kuliah di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia yang teman-teman Umi yang berangkat itu di jurusan apa, di fakultas apa? Hampir rata-rata ada di jurusan Fakultas Usuluddin, ada Syariah Islamiyah, kemudian jurusan Bahasa Arab. Namun alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini luar biasa Indonesia. Ada rekan kita, adik-adik kita yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Subhanallah. Nanti mereka di sana paham tentang kedokterannya secara ilmiah, tapi dia juga akan menjojokkan dengan syariat Islamnya. Karena wajib hafal 30 juz Al-Quran. Oh ya? Iya. Jadi ini subhanallah. Dikasih penerangan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Umi Umi milih apa kemarin tadi? Kami kemarin karena sesuai dengan keinginan orang tua, ambillah Usuluddin, kita ambil Usuluddin. Tapi Usuluddin kan nggak ada 3, ada tafsir, tafsir Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada filsafat. Umi ambil yang mana di antara? Pertama saya ingin filsafat. Oh my God. Berarti ini orang berfilsuf ya. Karena luar biasa di sana forum diskusi itu banyak. Dan kita ambil jurusan di tahun ketiga. Spesifikasinya. Jadi kata mama di rumah, mama ingin Hana jadi penceramah. Karena apa? Agar ilmunya tuh bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kalau filsafat mungkin untuk pribadi atau golongan tertentu, dosen. Jadi gini aja lah, boleh Hana ambil tafsir atau hadis. Namun alhamdulillah berpikir kita istikharah, ya sudahlah tafsir Al-Quran sajalah. Karena satu hal itu juga membantu kita dalam menelaah, membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Begitu juga membantu kita lebih mengetahui apa sih itu Al-Quran. Dan kemudian lagi membantu lagi dalam hal menghafal Al-Quran. Luar Jadi biasa. tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Oke, Bray. Nah ini Umi Nurhana, kalau seperti itu saya bertemu dengan orang yang tepat. Kita bicara tentang tafsir Al-Quran, tentang ilmu agama, otomatis ini serba bisa ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau kata Ustadz Somad, kalau tidak paham bagi tahu. Oh, bagi tahu. Jangan sok-sok paham. Nanti kita menyesatkan orang lain. Baik Umi. Berarti kita sudah tahu kilas baliknya ya. Beliau ini dari Kalimantan Selatan, kemudian sekolahnya masih semuanya di Kalimantan, tetapi menamatkan studi terakhirnya yaitu di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Dan ini yang menarik adalah dari Kalimantan, Kairo, Mesir sampai Pelalawan. Apa hajatnya? Ini Om Layu nih. Sampailah Umi akhirnya di Kabupaten Pelalawan. Maaf, di sini ada siapa? Alhamdulillah dipertemukan dengan alhamdulillah sekarang sudah menjadi suami. Oh, bertemu sang suami tercinta. Betul sekali. Alhamdulillah. Sama-sama kuliah di Mesir. Sama-sama kuliah di Mesir tapi tak pernah berjumpa. Wow, ta'aruf. Itu dia. Ta'aruf. Untung tahu, Bray. Ta'aruf namanya. Dita'arufkan oleh teman. Kemudian jujur di dalam hati, karena doa saya adalah ingin mendapatkan pendamping yang baik atau yang soleh.
Iya, itu saja impian dari semua perempuan. Iya. Tapi terkadang ada Kak Fat harus tinggi, harus putih, awak ada hitam, pelat, ya. Harus yang putih, harus yang manis, harus yang paling tidak materi dan lain sebagainya. Cuman saya berharap kepada Allah, ya Allah, carikanlah orang yang baik, orang yang soleh bagiku. Karena kalau sudah baik, insya Allah pekerjaan apapun yang diambilnya akan baik. Akan baik-baik. Itu dia. Jadi sampai ke sini karena sang suami tercinta ya. Yang menikah di sana tahun 2000. Menikahnya justru di Mesir. Di Mesir dalam kondisi masih belajar. Masih belajar. Itu diperbolehkan. Boleh. Pemerintah sana oleh. Baik. Boleh. Luar biasa ya. Jadi kepengen jalan ke Mesir. Amin ya Rob. Jalan bukan yang menuntut ilmu ya. Tapi benar kita dulu pernah punya impian ini. Pengen ke Mesir, bukan hanya ke Mesir, ke negara-negara Islam. Alhamdulillah sudah 2 kali jalan-jalan ke negara Islam, walaupun fasilitasnya adalah umroh. Tapi paling tidak di Madinah itu bisa melihat camp-camp dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana. Betapa baiknya ya pemerintah di sana menyediakan ini camp buat yang masih single, ini camp buat yang sudah punya rumah tangga ya, luar biasa. Jadi nggak dicampur aduk rupanya. Katanya sih seperti itu karena kita tidak boleh turun. Kemudian perempuan laki-laki dibedakan juga kan? Tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Kalau Saudi Arabia udah kita kenal kaya luar biasa. Tapi kalau Mesir kan setara dengan Indonesia, Kak Fat. Gitu. Kami secara pribadi karena kita beasiswa, alhamdulillah langsung bis penjemputan itu menuju asrama. Asrama putri Bu'us Al-Islamiyah lil Banat namanya. Jadi diasramakan, alhamdulillah. Begitu juga yang putra diasramakan. Baik, jadi memang betul-betul ada fasilitas. Ada fasilitas di sana, alhamdulillah. Tidak ragu. Jadi buat ibu-ibu di rumah sudah tahu ya, ini salah satu contoh besar yang bukan dari orang yang kaya raya ya Mi ya, berkecukupan sekali sehingga bisa sampai menuntut ilmu sampai ke Kairo ya, ke Mesir sana. Kemudian pada akhirnya Allah menghantarkan beliau untuk menginjak bumi Riau, Kabupaten Palawan, melalui atau mendapat pendamping hidup di sini. Dan saya sampaikan juga pendamping hidup beliau adalah Al Ustadz Zulkarnain LCMA. Beliau ini merupakan Imam Masjid Agung Ulul Azmi ya. Ini kesatuan gak jauh-jauh ya, masih situ-situ aja. Ini bukan seperti pekerjaan, tapi memang sudah aktivitas sehari-hari ya. Betul sekali. Aduh, jadi nikmat banget ya kehidupan sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, bagian dari kenikmatan tersebut kita tariklah untuk berbagi ilmu di channelnya Fatriani VJ. Insya Allah kalau badan saya seperti yang pertama tadi, kita akan berbagi ilmu itu setiap hari Minggu. Insya Allah. Nah itu saja. Perkenalannya sudah oke, Bray. Tapi buat kamu yang pengen bertanya, mengulik lagi tentang kepribadian dari Umi Nurhana ini, bisa nanti tinggalkan pesan komentar ya, boleh ya Mi nanti di channel Fatriani VJ. Jadi apa yang ingin ditanyakan, mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan tentang seputar kehidupan pribadi dari Umi Nurhana selama di Kairo Mesir. Kalau pribadi di sini jangan. Di sini beliau suka masak ya. Masak ala-ala. Baik. Kalau kita berbicara tentang ilmu, perkenalannya sudah sampai. Oh, belum, ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi sudah bertemu pendamping hidup, sudah mempunyai 2 putra yang luar biasa, satu juga sebagai hafiz Al-Quran, amin ya Rabb. Yang satu lagi akan menyusul, amin ya Rabb. Dan alhamdulillah. Dan kemudian orang pengen tahu, ini biasanya aktivitasnya apa gitu. Pasti pengen, kalau nggak punya aktivitas ini nih, kerja di sini katanya gitu. Nah ini aktivitasnya keseharian dari Senin sampai Jumat itu apa? Baik, alhamdulillah sampai sekarang dari 2015 saya menjadi tenaga honorer di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dalam bidang bimbingan masyarakat Islam. Alhamdulillah. Masih di situ juga. Masih di situ juga. Kebetulan kita juga mengkoordinir penyuluh agama honorer atau penyuluh agama Islam non PNS Kabupaten Pelalawan. Ada berapa sih? 83 orang. 83 orang. Nah, itu baik.
Udah tahu ya, berarti kalau mau bertemu Umi Nurhana dari Senin sampai Jumat, kalau pagi sampai sore beliau ada di kemana ya? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan. Jadi kalau Minggu ada di studionya Fatriani. Baik, kita berbagi ilmu. Baik, kita setiap minggunya insya Allah punya topik-topik spesial. Jadi topik apa atau tema apa yang akan kami angkat? Kalian juga bisa Bray untuk menitipkan komentarnya, kira-kira bagusnya minggu depan apalagi ya Mi ya, boleh apa yang terjadi. Nah sekarang yang menarik adalah Mi, bagi seorang Fatriani adalah ini orang sedang berlomba-lomba mengenai melaksanakan ibadah puasa. Nah puasa ini menurut Umi puasa apa sih? Kalau ada sebagian orang kan puasa itu gengsi, puasa itu menahan. Gengsi dalam arti gini, kepengen makan tapi takut gendut. Nah kan ada itu ya, ada orang kan apa sih puasa gitu. Nah menurut Umi ini perspektif agama sendiri, puasa itu apa selain menahan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau puasa dalam bahasa Arab kan as-shaum atau as-siyam. As-siyam. Jadi dalam hal ini secara fikih, secara bahasa dikatakan kalau puasa itu al-imsaku, menahan. Makanya ada imsak. Ditahan kan. Kemudian secara istilah menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari untuk tidak makan dan tidak minum. Begitu pula tidak melakukan hal-hal yang berbau seksual di siang hari di bulan Ramadan. Itu pengertiannya secara umum. Namun Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau pun juga menerangkan tentang puasa tersebut. Mungkin sekarang ini kita banyak melihat seperti kata Kak Fat tadi, ada yang berpuasa tapi niatnya diet. Aduh, hati-hati. Karena niat puasa kan tentunya lillahi ta'ala. Ini dia yang perlu kita rubah pandangan kita tentang puasa, niat kita tentang puasa. Karena sungguh luar biasa niatnya. Kalau hanya kita niatkan untuk menjaga stamina, untuk diet dan lain sebagainya, maka hasilnya itu, dan tak akan ada perubahan dalam hati. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, pekerjaan apapun diawali dengan niat. Ya, niat kita puasa hanya untuk diet aja yang kita dapatkan, keseimbangan tubuh saja yang kita dapatkan. Tapi kenikmatan dalam hati, kenyamanan dalam kita bermasyarakat, ketenangan dalam kita bekerja, itu bisa jadi kurang kita dapatkan. Makanya kita luruskan dulu, kita niat puasa itu ya memang mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kalau kita bercerita nih tentang makna dari puasa, bisa jelaskan sedikit juga tentang makna berpuasa. Makna berpuasa, hadis Nabi SAW menyampaikan as-siyamu junnatun. Jadi puasa itu merupakan perisai ataupun benteng. Benteng kita. Benteng itulah nanti yang akan melindungi kita dari segala macam gangguan yang ada di dunia maupun yang di akhirat. Karena proses akhirat juga panjang. Untuk di dunia apa? Karena makna puasa secara umum, secara luas, dia itu adalah perisai. Maka bagi seseorang yang berpuasa, ketika dia mampu menahan satu hawa nafsunya, maka dia akan terjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang merusak daripada pahala puasa. Kan banyak tuh Kak Fat, dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tetap menggosip. Aduh, jangan lagi deh. Jangan. Kemudian dia berpuasa, tapi tangannya di HP, di Facebook segala macam. Lagi puasa nih, jangan ganggu ya. Lah itu apa? Tapi berbeda ketika misalnya kata Kak Fat mendorong
mendorong, memotivasi orang-orang untuk berpuasa. Balik lagi ke niat. Balik lagi ke niat. Baik. Itu dia. Jadi dalam hal ini bahwasanya ketika ingin puasa kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat awalnya adalah mencari ridha Allah. Mencari bahwa itu adalah ibadah. Bahwasanya puasa ini juga merupakan salah satu ibadah atau amalan yang betul-betul diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai puasa itu langsung Allah yang melihat. Karena kita berpuasa itu ya langsung Allah yang memonitor. Itu dia seperti itu. Jadi dalam hal ini karena saya juga sering memantau Facebook Kak Fat, alhamdulillah beliau ini memiliki komunitas untuk berpuasa Senin Kamis. Ini bagus ini, bagus sekali, alhamdulillah ya. Jadi dalam hal ini isilah puasa itu dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah juga banyak yang kita dapatkan di sana. Maka tentunya bagi orang-orang berpuasa, kalau dalam Al-Quran kan yang berkaitan tentang puasa wajib, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dalam hal ini puasalah mulut kita, puasalah mata kita, puasalah tangan kita, puasalah kaki kita, dan puasalah hati. Kenapa hati? Penyakit itu banyak ada di dalam hati. Betul. Jadi dalam hal ini agar puasa kita itu berbanding lurus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasalah karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasalah karena Allah agar kita senantiasa bersama para orang-orang yang soleh. Puasa ada 3 Kak Fat. Ada 3. Ada 3 tingkatan. Puasanya orang awam, al-awamu. Orang awam ini ya berpuasa itu tadi, tak makan, tak minum, selesai. Dia tak sholat. Baik. Puasa dia Kak Fat, tapi tak sholat, malas dia ngaji. Jelas dia malu kalau tak puasa. Yang kedua, puasa bagi orang-orang yang soleh. Puasa orang yang khusus, al-khas namanya, orang-orang yang soleh. Nah, mereka ini pun tidak makan juga tidak minum, namun juga mereka berpuasa mulut, berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa tangan, dan berpuasa seluruh anggota tubuhnya, untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu daripada ibadah puasanya tadi. Makanya kategori nomor 2 ini adalah terdapat pada orang-orang yang saleh, terdapat pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di sana. Amin ya rabbal alamin. Derajat yang kedua, derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi, al-khawasul khusus. Ini derajat para nabi, Kak Fat. Jadi mereka sama puasanya dengan kita, begitu pula dengan para orang yang saleh, tapi satu hal, mereka akan merasa puasa itu batal ketika sedetik saja hatinya itu lalai daripada Allah. Kita sebagai manusia biasa, tentu terkadang bahkan bisa jadi ada yang sering lalai daripada Allah. Cuman bagi para nabi, para anbiya, mereka berpuasa karena Allah, mereka bahwa memahami pantauannya langsung daripada Allah, maka sedikit saja lepas ingatan mereka dari Allah, seolah-olah itu batal puasanya. Kalau kita kapat batal karena makan, tak merasa yang lainnya. Begitu Kak Fat. Dan semoga kita berharap kita termasuk daripada level orang-orang yang soleh, dan berkahnya kita dapatkan daripada level al-khawasul khusus para anbiya, para nabi kita, insyaallah. Masya Allah. Ini yang rasanya ada kajian ilmu yang cukup ringan sekali, Bray, tapi sangat bermakna bagi kita semua. Dan kami juga berharap sekali lagi bagi yang ingin bertanya, bagi yang ada yang kurang jelas, silahkan titipkan atau tuliskan komentar pesan Anda, Bray, tentang tema ini, karena ini insya Allah akan berlaku setiap minggunya, insya Allah. Dan tadi kita sudah mengulik tentang latar belakang atau histori dari pendidikan Umi Nurhana. Dilanjutkan kita berbicara tentang temanya adalah tema yang pertama kali adalah tentang puasa, dan puasa tersebut sudah dijawab tadi, ada maknanya, artinya, kemudian ada derajatnya. Rasanya ini sudah cukup mewakili kita untuk
senantiasa melakukan ibadah puasa. Karena bukan hanya di ibadah puasa wajib, tapi ada juga yang sunnah. Betul tapi nanti sekali. akan panjang lagi penjelasannya, karena masih ada episode-episode berikutnya ya Mi ya. Insyaallah. Baik, sembari kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Umi bisa sampaikan sedikit tausiah tentang apa saja yang penting memotivasi kita semua. Silakan Umi Nurhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang ada di channel Kak Fatriani VJ yang berbahagia, bahwasanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang puasa wajib di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil ini berhubungan dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Namun alhamdulillah, syariat agama kita, agama Islam, begitu luas memahamkan tentang puasa. Ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Dan kita sekarang sudah berada di luar bulan Ramadan, dan alhamdulillah sekarang sudah berada di bulan Safar. Maka banyak pula yang bisa kita lakukan di bulan ini, bahkan di bulan-bulan berikutnya. Berpuasa sunnah juga merupakan salah satu ibadah yang mana nilainya atau derajatnya akan sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila betul-betul kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, berpuasa sunnah, walaupun dia derajatnya sunnah, hukumnya sunnah, tapi wajib kita tetap melaksanakan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang merusak daripada pahala ibadah sunnah tersebut. Berpuasalah karena Allah, berpuasalah bahwa seolah-olah Allah melihat kita, maka insya Allah hal-hal yang mengganggu, baik itu dari mulut kita, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, bahkan dari hati yang terkecil dalam diri kita, akan Allah jaga, akan Allah lindungi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, bahwasanya as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, dia adalah benteng, dia adalah pelindung bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa, baik berpuasa Senin dan hari Kamisnya, begitu juga puasa Daud, sehari berpuasa, sehari kita berbuka. Begitu pula berpuasa ada yang namanya Ayyamul Abyad, berpuasa di pertengahan bulan Arab, 13, 14, 15 ya, di bulan Arab. Bisa nanti dilihat 13, 14, 15 bulan Safar, atau berpuasa di setiap awal bulan Arab, dan juga bisa berpuasa di akhir bulan-bulan Arab. Itu dia beberapa puasa sunnah yang bisa kita laksanakan selain di hari-hari yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Inilah salah satu vlog atau salah satu rekaman, salah satu tontonan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa memperbaiki akhlak ataupun akidah yang ada pada diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.